tahu ya, itu anak tuh punya asuransi pendidikan. Ya, itu sebentar lagi cair. Kurang lebih 1 tahun lagi cair. Asuransi pendidikannya dia itu cair 8 miliar. Lumayan, aku check out Shopee terus tiap hari. Waduh, Aku nanti gue facial kromosom mulu nih. Kromosom facial mulu gue di bening. terus minta Ya. buatin perusahaan. Terus dia punya asuransi jiwa, yang akhirnya asuransi jiwa ditutup. Ya, karena sudah nggak mau lagi aku membayar cuma-cuma. Terus belum lagi warisan dari ibunya. Satu anak itu kalau aku tewas ya, nggak tahu umur kan nggak ada yang tahu Emaknya ya. aja nggak kehitung mobilnya, lebih banyak kan mobil emaknya daripada mobil dokter. Oke. Rumah emaknya yang baru ini udah segede-gede gaban itu, tanahnya di mana-mana, usahanya banyak, vilanya banyak. Mungkin udah sampai bingung anaknya harta emaknya di mana. Itu nggak diterima ya sama sekali. Tuhan otaknya. Ya, ini saksi nih, ada Yolo, ada Dr. Oke, ada netizen, denger ya. Nanti kalau saya tewas, saya nggak tahu, namanya umur kita nggak ada yang tahu. Dr. Oke ingat ya, bahwa tidak ada 1 sen pun warisan yang jatuh ke anak itu. Biar anak itu usaha sendiri, dengan jeripayahnya sendiri. Jadi semua sudah dikasih ke adik-adiknya, dan ke adikku si Lintang. Udah, selesai. Harusnya kalau dia bertahan, padahal tinggal tunggu 2 tahun aja dia bertahan. Wah, hidupnya enak banget itu. Gila ya, padahal si Niki tuh udah sesettle itu ya dok ya buat anak ini ya. Bener. Gila ya. Nah, dia udah sesettle itu dikatain sama anaknya, dikatain sama netizen. Keler. Dikatain enjong, dikatain manusia plastik. Gua kasih tahu ya, yang lahir dari rahimnya Nikita Mirzani kan kurang ajar. ya makanya nih dikasih tahu ya, badanku tuh nggak plastik semua. Yang plastik, yang lagian nggak ada operasi plastik tuh, ditempel plastik tuh nggak ada. Yang dioperasi tuh di diri ini tuh cuma pendek kaki, hidung, kelopak mata, sama tambah lemak di jidat. Pantatku masih asli, semua masih asli gitu. Dan nggak usah dipungkiri, cewek kalau punya duit juga pasti mau mempercantik diri ya Loli. Pastilah, Yeah. pastilah. Ngerti lo? Pastilah, semua orang pasti mau mempercantik diri, apalagi kalau sudah punya uang yang cukup. Aku aja mikir kemarin kalau si anak itu ngikut aku, nurut sama aku tawarin mau operasi hidung nggak gitu. Jangan dok, operasi zebra aja. Jangan, operasi zebra aja. Jangan kasih lilin. Sudah mikir kan, kalau Jangan. anak juga buat cantik karena nanti aku Jangan. Kalau nggak operasi ketupat, operasi zebra, polisi itu yang ngurus tar. Yolo, lu bisa diem nggak dulu, Yolo? Biar operasi hidung kayak gitu. Itu tapi rupanya kayak gitu, kayaknya operasi otak deh kayaknya. Nah, karena kita bertiga dan ini sudah jadi konsumsi publik ya, jadi gue bilangin aja ya. Semenjak itu anak sudah tidak ada di genggaman gue, lihat dari cara dia berpakaian, ya. Itu udah bukan anak Nikita Mirzani lagi, karena anak Nikita Mirzani nggak mungkin senora itu pakaiannya. Dia pakai dress taplak meja, yang dress hordeng yang kayak begitu, warna-warni, copang-camping. Kalau dibilang malu, gue malu banget karena emaknya aja stylish banget gitu loh. Dan kalau sama gue tuh semua orang itu gue liatin dari head to toe, dari pala sampai ujung jempol. Gue nggak ngerti. Pacar aja diurusin apalagi anak kan. Iya. Jadi aku tuh nggak ngerti sebetulnya dok. Yang dia minta kebebasan itu kebebasan seperti apa? Nggak ngerti. Gitu loh. Ya mungkin sama lu. Sampai sekarang tuh satu keluarga tuh bingung karena kalau dibilang dia bilang dikekang, ya memang dikekang. Jangankan dia, semua anak-anak gua yang masih tinggal di rumah gua harus ikutin peraturan gua. Setuju itu. Aku sangat setuju 1.000.000%. Peraturan gua, silakan hengkang. Yang penting saya sebagai orang tua sudah melakukan kewajiban saya sebagai ibu. Selesai. Kalau anaknya udah keluar jalur, untuk apa kita genggam lagi? Biar aja sadar dengan sendirinya. Lucu banget gitu, lu udah bikin kesalahan, udah bikin malu, tiba-tiba main terima-terima, oh nggak bisa begitu. Dulu, kalau dalam kehidupan dulu ya dok. Aku seperti Nikita Willy aja tetap melakukan itu, kok kayak Nikita Mirzani. Dok, zaman dulu kalau aku mau ngikutin
aturan orang tua zaman dulu. Aku tuh bukan lagi digaplok pakai tangan, tapi pakai sapu lidi, sapu ijuk, Sama pakai ini apa? Sapu ijuk itu yang tongkat Iya. sapu itu bener. gesper, Aku bukan juga. gespernya loh, tapi Benar. kepala gesper yang pernah kena kepala. Aku bolos kena aja dada. dilindes loh pakai bulldozer. Ya kan? Sama. Nah, anak zaman sekarang itu nggak bisa dipukul, Dok. Beda asuhannya sama anak-anak zaman dulu, termasuk aku sama dokter mungkin ya, atau Yolo mungkin nggak tahu ya, lo disiksa apa enggak sama orang tua lo dulu. Tapi kalau gue pernah disiksa sama orang tua gue, tapi bukan disiksa ya, kayak lu nggak dapat Disiksa kasih pelajaran. ya, kamu nggak dapat ranking Ki, oh kamu kena pukul. Jadi rata-rata anak-anaknya bokap dan nyokap itu semua ada rankingnya gitu. Tapi memang ternyata setelah dipikir-pikir, oh bener juga ya. Jadi dari dulu bokap keras ya, karena jadinya ya jadi sekarang nih kita Mirzani. Mungkin kalau bokap mendidik gue kelemar-kelemar, ya gue jadi kelemar-kelemar sekarang. Gini loh, kalau Gen Z, ini kan si Loli kan termasuk Gen Z ya. Mungkin dia mikirnya tuh kalau misalnya dikekang, wah gue tidak punya kebebasan untuk berbicara. Bukan itu Loli maksudnya. Sih, cuy, dia Udah sebaik itu ya, udah mau ngebujukin, dia ngebujukin dua pihak loh, ngebujukin si Niki sama si Loli, sampai ke si Fadel juga berhasil. dibujukin. Aku tuh sudah berhasil membujuk Nikita Mirzani. Ini Niki udah mulai melunak. Tapi Diam kok, Niki. semenjak Nggak usah- yang 2 nggak usah hari ini. lalu, dia klarifikasi, enggak lah. Nah, capek. Udah mulai melunak dia. Aku sedih Dok, mataku masih bengkak, aku habis nangis. Lu juga kan bilang sama gue, Yolo, gue nangis sampai jam 5 pagi. Berarti kan itu ada pintu hati Ya, lu yang terketuk. karena- Ketutup lagi. bukan, karena biar gimana pun, ya kan biar begini-begini kan seorang ibu, ya kan. Ini juga masih Catat, manusiawi. Ini masih manusia. Jadi wajar kalau nangis, sedih pasti, kecewa iya, karena dari kecil dirawat, diberikan kasih sayang, segala macam, apapun kebutuhannya yang dia minta dari mulutnya selalu ada, nggak mungkin nggak pernah ada. Belum pernah satupun permintaan itu anak yang gua tolak. Belum pernah ada satupun. Dan asal kalian tahu, semua ekstrakurikuler yang anak-anak gua pilih itu bukan paksaan dari orang tuanya, tapi itu permintaan dia sendiri. Gue tidak pernah memaksa anak-anak gue untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak suka. Dan bukan ekskul murah ya. Dan bukan ekskul murah. Jadi kalau ada yang mau katanya, ada yang mau ngasuh anak gue, kalian lihat dulu keadaan rumah kalian ya. Karena ngasuh anak gue itu, Oh, pertama itu makannya, ini Adora ya. iya makannya banyak. Ya, vitaminnya juga, ekstrakurikulernya satu anak itu per 1 minggu itu 3.200.000 per 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu itu ekskulnya satu anak itu ada 5 kali 3 juta berapa tadi? 500 kaliin 3. Nah, kalau panahan itu per 2 minggu sekali itu 8.500.000 karena anak-anak gue itu panahannya sama atlet dari TNI yang ada di Cilandak. Busurnya harganya 150 Busurnya. juta. Semua. Jadi kalau ada yang mau ngasuh anak gua, mendingan kalian asuh anak yang jelas-jelas ada di panti asuhan saja, yang memang butuh sekali perhatian, butuh kasih sayang. Itu anak nggak kurang ke kasih sayang kok, gue bisa jamin. Iya, kemarin itu kan sempat ada yang mau ngasuh dia, ya kan? Terus gue bilang jangan lupa sekalian bayar utangnya, gitu loh. Terus dia bilang katanya mau, ya udah gue bayarin, uang bisa dicari, ntar gue jual tuh mobil gue. Ibu, bukan punten ya, kalau misalnya kudu jual mobil dulu buat bayarin utang Loli, ntar dulu deh, bener. Ntar dulu, diurungkan dulu Kalau niatnya. dia nggak gini. Kalau dia mau jual mobil pun nggak akan cukup, ya. Itu